Bertemu lagi di acara Volunteer Corner. Wih. Ini uh, yang keberapa ya? 15 atau 16 itu kayaknya. Masih bersama saya Arif SW. Wih. Saya singkatkan kita bangun. Kita saat ini akan ngobrol-ngobrol dengan teman mahasiswa dari UNS Solo. Wah, ini kebetulan jadi volunteer di Mitra Wacana. Lalu beliaunya ini buat beberapa agenda ke depan. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol macam-macam sambil perkenalan dengan beliaunya. Namanya Mas Axel. Lengkapnya saya lupa. Nanti kita tanya Mas Axel siapa. Oke. Halo Mas Axel. Ya, halo juga Mas Sugeng. Nyambung ya? Mas Arif ya kalau di YouTube ya namanya ya. Wah, sama aja sebenarnya. Sama aja. Oke, di Solo siang kan? Iya. Iya Mas, kan nggak ada perbedaan waktu kita, nggak kayak ke Australia. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol ini nanti Mas Axel. Nanti jenengan kira-kira mau cerita apa ini nanti? Ya mungkin dari awal dulu ya mungkin ya, kenapa ya join ke Mitra Wacana gitu, terus mungkin ke depan mau ngapain gitu, boleh sih? Oh boleh, siap. Oke, teman-teman, kita acara podcast ini kebetulan diramaikan kebanyakan oleh teman-teman volunteer yang memang kebetulan juga, sebenarnya nggak kebetulan sih, memang udah direncanakan mereka untuk magang di Mitra Wacana itu. Lalu teman-teman ngisi nih acara podcast sharing-sharing gitu. Jadi temanya memang kadang beragam, agak random. Jadi kita ngobrol santai, syukur-syukur informatif. Nah, gitu, kira-kira gitu. Nah, Mas Axel ini dari Magelang ya kayaknya. Nanti perkenalan dulu. Mas Axel, perkenalan dulu, dari mana, lalu kuliah di mana, ambil jurusan apa gitu mungkin. Oke, siap. Makasih Mas Sugeng. Ya, sebelumnya halo teman-teman semua, nama saya Axel, lengkapnya Axel Adam Mahendra. Ya, asal saya dari Magelang. Untuk saat ini kebetulan saya domisili di Solo, di Surakarta, masih kuliah di Universitas 11 Maret ya, jurusannya Hubungan Internasional. Masih semester 6, jadi ya mungkin masih ya setahun 2 tahun lagi lah baru lulus. Oke, semester berapa? 6? Iya Mas, baru masuk semester 6 saya. Oke, ya setahun lagi lulus. Amin. Iya. Oke, lalu kesibukannya apa nih? Oh ya, kalau sebelum di Mitra lo ya, sebelum magang ini. Ya, kalau saat ini ya masih lumayan aktif ya, masih aktif di kampus ya, di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, di FISIP, di fakultas saya sendiri. Okay. Terus beberapa kali ya, kadang ya kalau misal memang ada panggilan hati dan panggilan dari teman-teman ya, kadang terjun juga di beberapa ya bisa dibilang gerakan sosial lah di Solo. Kalau yang paling baru terakhir itu Kentingan Baru, itu kerjasama sama LBH Jogja juga, itu berusaha ngadvokasi masyarakat Kentingan Baru di Solo, salah satu kampung di Solo yang terkena penggusuran, tapi ya istilahnya kasusnya bukan sama pemerintah tapi sama semacam pengusaha gitulah. Okay. Itu terakhir yang mungkin bisa dibilang proyek sosial yang saya masih lumayan aktif. Oke. Selain itu ya mungkin nyambi ya kerja lah, kalau lagi slow gitu, lagi longgar ya kadang masih kerja juga di sini juga gitu sih Mas. Kerja apa biasanya? Kalau saya kebetulan ini jadi kurir di salah satu ekspedisi di Solo. Oke. Berarti sekalian jalan-jalan ya? Ya begitulah. Oke. Ngambil HI ya? Itu jurusan apa fakultas? Di UNS itu apa? Jurusan itu? Mas. Jurusannya Hubungan Internasional, kalau fakultasnya FISIP. Kalau di UGM ya FISIPOL lah. Oke, FISIP ya. Kenapa ini milih HI nih, Hubungan Internasional?
Oh ya, kalau ya sebenarnya saya nggak ada tujuan ini ya kalau ngomongin prospek kerja gitu ke depan pengen kemana, bukan itu gitu alasan saya masuk HI karena memang kan kebetulan dulu sempat gap year. Jadi setelah lulus SMA saya sempat kerja di kurir ini ya 1 sampai 2 tahun lah. Jadi lumayan lama. Terus kan ayah sama ibu pengen ya anaknya sarjana kan saya anak tunggal anak tunggal anak pertama gitu pengen anak pertamanya sarjana gitu lulusan S1 terus disuruh ngambil kuliah lagi gitu terus karena udah sempat kerja jadi nggak ada apa ya nggak kepikiran pengen kuliah yang macam-macam lah pengennya sih yang nyaman gitu ya yang nyaman sama bahasanya jadi kalau kuliah ya bisa enjoy gitu dan Oke. kan kebetulan saya suka diskusi gitu Iya. suka diskusi suka hal-hal baru dan ya nanya-nanya ke teman kan saat itu saya juga udah lumayan aktif di Solo ya di pergerakan ya salah satu jurusan yang banyak ngebahas isu tapi dikit teori kan kalau HI kan teorinya berkembang terus gitu jadi nggak ada patokan yaitu di HI jadi banyak perdebatan banyak diskusi makanya ya alasannya cuma itu aja nggak ada yang kayak pengen jadi diplomat lah nggak sampai setinggi itu Oke. ya murni karena tertarik sama isu-isu yang ada di HI aja Oke. Tapi kalau jalan nasibnya nanti jadi diplomat ya, ya oke gitu ya. ya alhamdulillah Oke, Mas Axel ini sebenarnya apa teman magang di Mitra Wacana ini kemarin sempat barengan yang dari Australia ya. Ada Nahyan, ada ya Balkisa, tapi di sesi akhir itu. Jadi Nahyan, Balkisa udah selesai. Tapi sebenarnya mereka masih nanti ada lanjut itu mereka. Untuk oh kelas bahasa Inggris itu nanti masih ada. Nanti ikut-ikut ya. Ikut-ikut lagi. siap 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 Ah, nah, beberapa agenda volunteer itu kan sebenarnya beragam ya. Jadi ada yang buat video pendek, video kampanye, lalu diskusi tematik beberapa itu. Nah, nanti Mas Axel ini kira-kira mau buat agenda apa ini ke depan ini? Kita sampai sampai Maret ya kayaknya ya. Rencananya ya. iya sampai Ya, ya Maret. sebenarnya fleksibel sih mas kalau mau diperpanjang juga saya nggak masalah insya Allah Oke, oke, oke. Ya, administrasinya kemarin yang masuk Maret. Kira-kira ya sampai Maret nanti oke diperpanjang aman. Agendanya kira-kira sharing-sharing dulu aja. Kemarin membuat agenda beberapa gitu, lalu kenapa membuat agenda itu? Sharing-sharing dulu aja, lalu besok teman-teman bisa melihat aksi rencananya Mas Axel ini beberapa kegiatan ke depan ini kan mungkin mulai minggu depan mulai ada ya. ya insya Allah Apa mungkin bisa sharing-sharing ini kegiatannya kira-kira nggak usah detail-detail sih maksudnya buat apa lalu seperti apa gitu aja. oh iya sampai isunya ya berarti ya Isunya nggak apa-apa tapi nggak usah dibahas isunya ya oh iya judulnya oke, aja siap. nanti. Ya ya kalau yang ya karena saya memang basicnya atau ya dasarnya senang diskusi ya jadi kebanyakan program yang ingin saya laksanakan atau yang ingin saya bikin itu di Mitra Wacana selama periode magang ini kebanyakan diskusi gitu diskusi tematis sih lebih tepatnya. Nah ini untuk sementara ya ini masih sementara ada 3 isu yang mau coba saya angkat. Yang pertama ada tentang eksibisionisme, terus yang kedua ada kekerasan seksual di kampus atau di lembaga publik, sama yang ketiga ada tentang ya RUU PKS. Oke. Nah selain diskusi sebenarnya kan Mitra Wacana ini udah lumayan aktif ya di YouTube ya banyak podcastnya yang udah mulai ya akhir-akhir ini bisa seminggu 2 kali lah kalau nggak salah saya lihat ya seminggu 1 sampai 2 kali itu kan ada yang diupload gitu. Iya. Jadi saya rasa kalau untuk YouTube ini udah lumayan aktif tapi sayangnya kebanyakan anak muda sekarang sebelum ke YouTube tuh ke Instagram dulu gitu. Nah Instagramnya Mitra Wacana ini yang justru malah saya rasa masih bisa banyak dikembangkan gitu. Terlebih-lebih di sisi infografis. Nah kebetulan saya juga ya ada lah skill basic design sedikit-sedikit. Jadi ya pengennya dari obrolan-obrolan dari diskusi tematik ini ada output infografisnya gitu. Jadi bisa
nggak cuma di share di YouTube tapi Instagramnya juga main. Itu sih garis besar yang ingin saya laksanakan, dua hal itu. Oke. Nah, ini nanti yang Instagram bisa ngobrol sama Mas Robi nih, sama tim sama tim. Nah, ini Instagramnya biar dibantu digarap gitu ya, biar lebih maksimal. Ya, siap. Oke. Nek diskusi itu memang sering ya ngadain ya. Maksudnya kalau di kampus atau apa itu sering ngadain diskusi atau gimana? Ya lumayan sering sih Mas hitungannya. Formal dan informal ya. Sebenarnya lumayan sering, tapi ya itu kendalanya selama ini ya kita nggak usah munafik lah ya. Mahasiswa kan sekarang juga banyak yang apatis gitu, yang nggak peduli, diajakin diskusi pada nggak mau, lebih seneng nongkrong gitu kan. Bahas film, bahas fashion gitu, itu kan sekarang lebih banyak. Jadi ya sering ada yang diskusi, sering juga sepi, nggak ada yang datang. Oke, berarti diskusinya mestinya bahas film sama fashion. Ya pengennya sih gitu, kalau diskusinya informal sih mungkin bisa gitu ya, tapi kalau kan karena apa ya, bisa dibilang permasalahan sosial di sekitar itu kan lumayan banyak dan urgent juga untuk dibahas, jadi ya kalau diskusinya tentang itu biasanya sepi. Oke, organisasinya ikut apa aja ini kalau di kampus Mas Axel nih? Kalau saat ini sih saya aktifnya cuma di BEM ya Mas. Kalau sebelum ini waktu masih kerja itu pernah sempat aktif di kami juga, di kami UNS, tapi sekarang udah nggak begitu aktif lagi. Oke. Di kami UNS. Ya. Oke. Kami yang double M ya? Ya, yang double M. Yang double M. Oke. Siap. Kalau ini apa namanya, diskusi itu kan sebenarnya kalau orang yang suka diskusi ya itu kan asik, karena kita kan ngembangin ini ya pendalaman lah isu-isu baru. Kadang kan kita mungkin taunya judulnya aja lah kira-kira diskusi, tapi pas ikut terlibat diskusinya awalnya mungkin kita nggak ngeh, akhirnya ngeh sampai argumennya baik yang mendukung atau yang berlawanan kira-kira sebenarnya apa sih, kita bisa memahami dalam konteks itu ya. Itu menarik sebenarnya. Nah, kalau di fakultas maksudnya di jurusan itu memang namanya apa ya? Bukan siklus ding, maksudnya ini loh, nuansa akademiknya untuk ruang-ruang diskusi itu terbuka lebar nggak? Tergantung sih Mas sebenarnya. Kalau misal kita isu yang diangkat itu tentang hal-hal di luar kampus ya, bisa dibilang ya. Isu-isu sosial yang ada di Solo misal, atau isu-isu yang ada di Indonesia, ataupun kalau di HI ya berarti isu-isu yang ada di luar negeri, itu sebenarnya terbuka gitu. Tapi kalau yang dibahas udah menyentuh ranah kampus gitu, misal kayak kita bilang ya masalah UKT ya, yang biasa selama ini selalu itu ya jadi bahasan mahasiswa ya, masalah uang kuliah, masalah kekerasan seksual di kampus, itu otomatis pasti bakal langsung ada sedikit pembungkaman lah mungkin, kalau pakai bahasa anak-anak pergerakan, pembatasan lah ya kita bilangnya ya, pasti ada pembatasan gitu kalau misal mau ngangkat diskusi tentang permasalahan yang ada di kampus. Gitu sih. Tapi kalau isu-isu yang di luar yang coba diangkat sebenarnya ya ruang-ruang diskusi, ruang-ruang publik ini ya ada dan terbuka aja gitu. Nah, karena ini menarik loh ya, ruang-ruang kritis itu kan muncul dan terasa kan di ruang-ruang diskusi ya. Jadi Mitra Wacana aja namanya Mitra Wacana gitu. Jadi dia mengembangkan ruang-ruang diskusi, ngobrol itu karena membuka perspektif atau pemahaman itu nggak ngobrol piye kan gitu kira-kira. Kalau kita tidak berdialog walaupun mungkin bertentangan, itu ya nggak apa-apa, memang berdialog gitu. Itu menumbuhkan ini ya, pertama saya melihat kalau orang yang terbiasa diskusi itu dia mestinya terbiasa dengan berbeda pendapat di satu sisi. Di satu sisi itu juga mengasah orang untuk nalar kritisnya ya terasa. Oh iya ya, ternyata ada pandangan kayak gini ya.
dengan argumen gini. Mungkin kita nggak sepakat ya, nggak. Tapi paling nggak kita paham bahwa tidak kacamata kuda itu loh. Pandangan kita semakin banyak. Speed gitu ya. Itu menarik itu. Nah, saya menarik tadi melihat ruang-ruang diskusi di lingkup teman-teman muda, mungkin mahasiswa gitu. Kalau ketertarikan mereka bisa jadi berkurang kalau melihat tadi ya, sekilas dari pandangan Mas Axel lagi, kemungkinan kok minatnya agak kurang. Itu karena apa? Selain mungkin tadi tema-tema tertentu soal film fashion, walaupun sebenarnya itu tetap menarik dan nggak masalah ya membahas itu, karena film fashion itu pun di sisi tertentu kalau kita bisa melihat titik-titik tertentu yang ini layak untuk didiskusikan secara kritis, itu juga nggak masalah gitu. Itu juga berkaitan dengan misalkan karena ya banyak ya film-film itu menjadi media pembelajaran selain mungkin pembodohan pembelajaran, tapi kan menarik itu untuk didiskusikan pembodohannya di mana, pembelajarannya di mana misalkan ya gitu. Dan nah gimana itu? Ya kalau yang saya lihat ya permasalahan utama itu ya kalau mungkin karena biasa saya menggali dari dasar gitu ya, jadi kita pakai premis dasar gitulah. Kalau premis dasar ya menurut saya ya, hipotesis saya kenapa kok sekarang diskusi-diskusi mahasiswa itu sepi, yang pertama itu karena memang empati sosial gitu, rasa sosial antar mahasiswa itu menurun gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin atau kita berbicara tentang permasalahan-permasalahan sosial gitu, permasalahan-permasalahan yang ada di kampus aja lah, kayak misal tentang tadi uang kuliah gitu, itu kan kita berbicara tentang masalah yang dialami orang lain ya, kita katakanlah orang yang kondisinya entah secara ekonomi ataupun secara sosial ada di bawah gitu. Nah karena sekarang mahasiswa ini bisa dibilang ya kalau di Indonesia mahasiswa ini masuk ke, kalau di kelas sosial itu mungkin bisa dibilang menengah ke atas, itu otomatis karena tadi itu karena rasa empati sosial mereka itu udah mulai menurun gitu, jadi merasa tidak punya urgensi gitu untuk berbicara tentang hal-hal yang dialami oleh masyarakat kelas bawah, ya yang mengalami krisis sosial, kayak misal kalau di Solo ya karena kan Solo juga lagi berbenah gitu ya tata kotanya, sebut saja penggusuran lah. Jadi mereka nggak merasa punya urgensi untuk membicarakan hal-hal tentang penggusuran, atau mereka nggak punya urgensi buat berbicara tentang teman-teman yang susah bayar kuliah, yang uang kuliahnya tinggi, itu mereka merasa nggak ada urgensi, nggak punya empati ke arah sana gitu. Dan akhirnya yang jadi bahasan diskusi ya sesuai dengan kelas sosial mereka, yaitu tadi fashion dan film gitu. Kalau saya melihat dari dasar sih sebenarnya itu. Tapi di sisi lain kalau kita melihat secara personal, ya pendekatan secara psikologis ya, karena saya juga beberapa kali kan tanya gitu ya, menanya kok nggak ingin ke beberapa temennya yang istilahnya bisa dibilang saya kenal baik itulah, kok nggak tertarik buat ikut diskusi ini, kenapa nggak pengen coba ngobrol-ngobrol tentang masalah ini. Kebanyakan dari mereka itu punya rasa minder gitu. Jadi merasa kalau nanti diskusi tapi nggak paham apa-apa, nggak dikira goblok gitu lah ya bahasa kasarnya ya. Jadi merasa minder untuk ikut join di diskusi gitu, merasa minder untuk mengutarakan pendapat. Padahal kan justru ya tadi yang Mas Sugeng sampaikan, diskusi ini kan justru membuat kita berlatih berpikir kritis gitu ya, dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu. Di diskusi aja banyak perbedaan pendapat gitu. Jadi seharusnya rasa minder ini dikurangi lah kalau memang ingin nalar kritisnya berkembang, kalau memang ingin mulai belajar hal-hal baru, harusnya kan rasa minder ini yang dikurangin. Jadi ya dua hal utama ini menurut saya yang paling membuat diskusi-diskusi, ruang-ruang diskusi di kampus ini sepi gitu akhir-akhir ini. Nah ruang-ruang diskusi itu kan sebenarnya itu khas ya, maksudnya di ruang-ruang informal sama formal mahasiswa itu kan sebenarnya itu ciri khas ya, karena ya gerakan-gerakan sosial macam-macam itu mahasiswa itu kan salah satu motornya ya. Pada saat ingin suatu perubahan kan mereka harus diskusi dulu itu. Nganalisis gitu ya, kira-kira wah ini pemerintahan kayak gini, oh ini kampus kayak gini, oh ini lingkungan seperti ini misalkan.
dan itu dibahas. Mungkin orang yang nggak ngeh soalnya kayak dong ngopo ya dur isine ngobrol ora entek-entek mungkin gitu ya bahasa pinggir jalannya. Ngobrol entek Iya. kumpul terus ya tapi ya itu ciri khas ya, maksudnya mengembangkan nalar, mengembangkan banyak apa ya pemikiran kritis sama berbagai informasi itu ya ruangnya dari situ. Nah, nek dulu itu kan dosen atau apa itu di satu sisi ada yang dukung ada yang enggak gitu ya, maksudnya kadang ada juga misalnya dosen males diskusi itu, tapi ada yang memang dosen memang sejak awal zaman kuliah ya sering diskusi karena itu ruang-ruang pembelajaran. Nah, saat ini peran-peran dosen itu gimana ini untuk membangkitkan apa ya ruang-ruang diskusi itu di kampus ini? Ya sebenarnya bisa dibilang kondisinya tetap sama ya, sama yang barusan Mas Sugeng sampaikan. Ya kalau dulu dosen ada yang pro, ada yang kontra gitu, ada yang dukung, ada yang tetap malas gitu tentang diskusi. Sebenarnya kondisinya sekarang sama gitu, tetap banyak dosen yang kalau misal kita cari tahu tuh sebenarnya mereka mendukung gitu adanya diskusi-diskusi seperti ini. Kalau di jurusan saya ya mungkin karena kan jurusan saya hitungannya masih lumayan baru dan dosennya masih muda-muda, itu pada semangat gitu sebenarnya kalau diajakin diskusi. Tapi ya itu tadi karena kan mungkin kita bisa bilang sistem ya, sistem pendidikan kita itu sekarang udah cukup boleh dibilang mungkin bukan patriarkis jadi dari sisi sistem pendidikan kita sendiri pun mulai menghambat gitu hal-hal kayak gini. Jadi bisa misal ada masalah di kampus dan masalah ini sebenarnya menyangkut ke dosen juga, menyangkut ke mahasiswa juga. Contohnya PTNBH mungkin kita bisa bilang. UNS itu kan sekarang lagi di masa peralihan menuju PTNBH. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum gitu. Dari yang sebelumnya badan usaha milik publik, BLU, badan saya lupa kepanjangannya. Intinya kan sekarang kalau nanti kampus jadi PTNBH otomatis dia berdiri sendiri, terus bisa mencari dana sendiri gitu, membangun relasi dengan perusahaan-perusahaan ya entah swasta entah BUMN, dan mereka memang punya hak untuk melakukan itu gitu. Nah ini kan sebenarnya menimbulkan pro kontra baik di sisi mahasiswa maupun di sisi dosen, karena ya kalau dicari tahu gitu ya, salah satu kerugian dari dosen apabila nanti PTN ini menjadi PTNBH, statusnya jadi PTNBH, otomatis nggak ada lagi yang namanya pengangkatan dosen menjadi PNS. Jadi dosennya ya nanti digaji sendiri sama universitas. Nah itu kan sebenarnya menimbulkan pro kontra. Tapi ketika ini sudah menjadi agenda utama dari kampus, dari atasan gitu ya, otomatis baik dosen maupun mahasiswa seakan-akan dihalang-halangi gitu untuk membuka diskusi ini. Baikkah PTNBH dilaksanakan, itu diskusi tentang itu seolah-olah dihalang-halangi gitu. Dan kalau nanti diskusinya tentang hal-hal di luar kampus, ya itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau nanti diskusinya tentang di luar kampus, ya dosen-dosen pun aktif gitu, proaktif untuk mengikuti, untuk mendorong mahasiswa supaya mau ikut berdiskusi. Tapi kalau diskusinya tentang kampus, ya balik lagi tetap ada batasan-batasan gitu. Agak susah lah bisa dibilang. Jadi kadang malah dosen-dosen ini ternyata aktif di luar, mengisi diskusi di luar di mana-mana, tapi di kampus mahasiswa malah pada nggak tahu kalau ternyata dosen ini lumayan aktif gitu mengisi diskusi. Ya mungkin itu juga mungkin evaluasi gitu ya buat kok lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan tinggi yang harusnya mengembangkan hal kritis sekarang malah semakin tidak kritis. Itu sebenarnya autokritik juga buat kita ya, buat kalangan terpelajar di Indonesia lah bisa dibilang. Oke, mungkin teman-teman mahasiswa harus ngundang itu dosennya, harus diundang dulu. Diminta. Kalau ketahuan itu loh Mas. Kadang kan udah diundang tapi ya takut ketahuan gitu. Terus akhirnya diskusinya jadi di luar kampus, ngebahas kampus tapi diskusinya di luar kampus. Itu pun bentuknya informal kan. Berapa kali malah kayak gitu. Ya agak sayang sih sebenarnya. Ada kampus seluas itu kok diskusi harus di luar. Oke. Nah, tapi memang menarik sih ruang-ruang di. Nah, ada dua ini pernyataan yang saya ingat itu soal beberapa itu orang yang mengomentari orang-orang diskusi. Misalkan gini, kayak diskusi isone do diskusi ya.
mahasiswa isone diskusi, bar kuwi demo, wis bar kuwi rusuh wis. Beberapa orang menjadi apatis itu pada saat orang nggak tertarik misalkan terlibat di ruang-ruang diskusi itu. Nah itu gimana? Itu satu. Kedua itu soal bagaimana ini ruang-ruang diskusi yang balance ya, maksudnya minat perempuan laki-laki juga berimbang. Misalkan di kampus ya itu ada BEM misalkan, bagaimana antara laki-laki perempuan itu ruang-ruang diskusinya mereka minatnya berimbang nggak ini di soal isu-isu yang diungkapkan tadi, respon soal sekitar, lingkungan sekitar, kampus, politik nasional atau yang lain itu ya, gimana itu? Ada dua mungkin bisa kita diskusikan. Yang pertama dulu coba. Kalau yang pertama ya yang saya tangkap ya tentang mungkin respon negatif gitu ya dari aksi gitu, dari demonstrasi gitu. Saya sebenarnya sepakat ya dengan premis bahwa aksi itu bukan satu-satunya jalan gitu, atau demonstrasi bukan satu-satunya jalan. Kalau kita melihat ke negara-negara sekitar yang baru-baru ini berhasil melakukan ya sebut saja reformasi lah. Contohnya kemarin itu yang baru ganti undang-undang itu mana ya? Saya lupa. Di Afrika. Gak tahu saya di Afrika. Mana ya? Lupa sebentar. Ya lewati dulu aja nanti dicari. Ya. Jadi kalau nggak ini aja deh, kita ambil kasus Indonesia tahun 98 gitu. Okay. Ketika ada demonstrasi besar-besaran dan akhirnya terjadi reformasi. Okay. Salah satu kunci demonstrasi ini bisa sukses ya menurut saya. Salah satu kunci demonstrasi ini bisa sukses adalah karena memang yang bergerak gitu, yang turun ke jalan, yang melakukan aksi ini ada dari seluruh kalangan, ya hampir lah bisa dibilang sebagian besar kalangan yang ada di Indonesia. Mereka merasa terdampak dari ya saat itu Krismon, kita bisa bilang saat itu Krismon, mereka semua merasa terdampak Krismon, merasa bahwa pemerintahan yang berjalan tidak mampu untuk menjamin kehidupan bernegara mereka. Nah akhirnya dipaksa untuk turun gitu kan, terus terjadilah reformasi. Nah kata kuncinya di sini menurut saya bagaimana semua orang, semua elemen masyarakat itu merasakan dampak buruk dari ya kebijakan ini, bisa sebut saja kebijakan gitu. Dari kebijakan yang yang saat itu diterapkan gitu pada zamannya Pak Harto. Nah, kalau kata kunci ini belum terpenuhi gitu, tidak semua orang terdampak, kita sebut saja hanya beberapa kelas ya. Kalau tadi kita bilang kelas sosialnya itu kelas bawah ya, hanya kelas bawah saja yang merasa terdampak baik secara ekonomi maupun sosial dari kebijakan yang sedang berlaku, sementara kelas atas, kelas menengah ke atas ini nggak ada. Ini kan masih nggak imbang. Okay. Hanya sedikit yang merasa terdampak. Nah kalau masih seperti itu ya aksi-aksi ini pada akhirnya tidak akan membuahkan hasil yang konkret gitu. Cuma jadi ya aksi yang menyuarakan apa pendapat, mungkin argumen di jalan gitu. Tapi untuk tujuan konkretnya belum tentu bisa tercapai karena ya itu tadi kebijakan yang ada masih mengakomodir masyarakat kelas menengah ke atas. Nah seharusnya ya idealnya ya menurut saya karena kan nggak mungkin aksi terlaksana begitu saja gitu, mesti ada diskusi-diskusi dulu sebelumnya. Nah dari diskusi ini dulu baru bisa dibuka gitulah jalan-jalan menuju misal berusaha mengadvokasi PKL yang ada misal di Solo gitu, ada masalah tentang PKL, disuruh pindah lah bahasanya, ada satu jalan ada PKL yang memang sering mangkal di sana, terus sama pemerintah disuruh pindah gitu, itu kan terus jadi polemik. Terus mulailah ada diskusi, ini gimana untuk menyelesaikan masalah PKL ini gitu, supaya masyarakatnya yang tadi berjualan tetap bisa berjualan, tapi pemerintah juga bisa menata kota. Nah itu kan harusnya ada diskusi dua arah di sana ya, ada diskusi dua arah dan jalan keluarnya nggak selalu tentang aksi gitu, mungkin bisa tentang rekomendasi kebijakan, mungkin bisa tentang upaya relokasi atau pemberian masukan lokasi-lokasi yang kira-kira bisa dijadikan sebagai ladang berjualan baru dan efektif juga gitu, tidak mengurangi pendapatan para PKL ini. Diskusi ini kan seharusnya menuju ke arah sana gitu. Nah ini yang gagal dipahami masyarakat
normal ya, mungkin kita bisa bilang masyarakat awam yang tidak bersentuhan dengan hal-hal ini, yang tidak bersentuhan dengan ya forum-forum diskusi ini, mengira bahwa pada akhirnya diskusi-diskusi yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan PKL ini ujung-ujungnya bakal aksi ke ya sebut saja balai kota gitu. Padahal kan kenyataannya belum tentu sampai ke sana gitu. Kalau misal nanti ada NGO-NGO yang terlibat, nah kalau misal nanti memang ada dari pihak pemerintah, mungkin legislatif daerah yang terlibat, berusaha mencari jalan keluar bersama gitu, dengan tidak melalui aksi, ya mungkin mencari wilayah relokasi yang lebih baik. Seharusnya kan di situ udah selesai gitu masalahnya, nggak harus sampai ke aksi. Itu sih yang pertama, apa ya, mungkin penyebabnya ya kenapa, bukan penyebab, apa ya, mungkin faktor lah, bisa dibilang faktor kenapa kenapa orang-orang awam ini melihat atau memberi respon negatif atau antipati sama diskusi-diskusi yang ada, karena memang mereka ya tidak terlibat gitu dengan diskusi-diskusi ini, dan ada pemahaman yang salah, mungkin trauma karena pernah ada reformasi yang sampai ya banyak kerusuhan di mana-mana. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, menurut saya Oh, yang di sebelum lanjut, sebenarnya kan soal tidak sekedar awam ya, dalam konteks tertentu itu kadang antipati atau apa itu juga muncul pada orang-orang yang dulunya suka demo juga. Misalkan ya dulunya juga suka aksi, itu kadang mungkin mereka paling gini itu. Kadang ada obrolan-obrolan. Lah itu karena beragam ya, beberapa kan orang punya pengalaman yang berbeda gitu. Yeah. Nah, ya kadang itu menjadi otokritik di satu sisi ya, karena mungkin mereka ngamati misalkan ya dulu aktivis mahasiswa, setelah itu terlibat nih di pemerintahan macam-macam, kok orang beda nih, mungkin kira-kira gitu ya. Dalam konteks tertentu itu kan bisa menjadi otokritik juga itu. Di satu sisi orang pada akhirnya antipati di titik tertentu ya, kadang karena ada contohnya itu, walaupun itu nggak bisa digeneralisasi ya, tapi kan namanya orang kan kepalanya isinya beda-beda ya, kadang kan melihat suatu menarik kesimpulan gitu. Nah sebenarnya itu tantangan gitu loh di satu sisi bagi teman-teman orang yang terlibat di ruang-ruang akademik, entah itu pendekat yang informal maupun formal, itu kadang di diskusi obrolan pinggir jalan apa obrolan angkringan itu kadang beberapa orang kayak omongnya apa gitu kan, maksudnya ada ruang semacam keraguan-raguan atau semacam ya nggak simpatik itu dengan beberapa orang melihat orang padahal ya menarik yang didiskusikan gitu. Orang yang diskusi itu menarik, lalu ya cerdas misalkan, cuma kadang orang sudah nggak tertarik dengan melihat mungkin pengalaman dia dengan kasus yang lain, tapi dipukul rata dengan itu. Nah ya itu tantangan di satu sisi, itu nanggapi itu. Jadi sebenarnya tidak juga dalam konteks awam tadi sebenarnya beragam ya, maksudnya awam dalam konteks orang yang mungkin nggak belum dalam, tapi beberapa ada yang memang malah orang dulunya juga suka terlibat demo, aksi macam-macam, sekarang tanggapannya bisa berubah karena mungkin dukungan politik atau apa, ada kepentingan macam-macam. Nah itu ya itu tadi, ini soal pada akhirnya beragam, tidak sekedar soal awam tapi soal kepentingan. Nanggepi yang itu tadi sebenarnya. Mungkin monggo lanjut. Ya, ya itu saya sepakat sih Mas sebenarnya. Itu bisa dibilang mungkin otokritik buat teman-teman yang yang melaksanakan diskusi ini ya, teman-teman yang suka diskusi ini ya. Ya kalau kita sebut ya sekarang itu bahkan ada kayak semacam idiom lah mungkin di kalangan mahasiswa. Badan eksekutif mahasiswa ini benar-benar jadi eksekutif gitu, nggak pernah nimbrung ke masyarakat. Ya itu tadi, makanya mereka merasa antipati. Kalau misal Bruce, kalau misal teman-teman yang sering diskusi ini bisa membumi gitu ya, mungkin secara bahasanya, saya juga sadar sih mungkin bahasa saya ini kalau nanti diterapkan di obrolan-obrolan angkringan atau obrolan-obrolan pinggir jalan mungkin nggak bakal masuk gitu. Orang-orang juga ngerasa opoi, masih ngomong ke oposisi gitu.
mungkin orang-orang juga bakal merasa seperti itu gitu ketika saya menggunakan bahasa saya yang seperti ini. Tapi ya itu benar-benar kata Mas Sugeng, ya itu jadi tantangan, itu jadi otokritik juga bagaimana seharusnya kita sebagai kalangan yang sering gitu ya, bisa dibilang sering mengadakan diskusi ini, bisa membawa diskusi-diskusi ini ke ruang-ruang publik, ke jalan, ke angkringan, supaya orang-orang yang tadinya antipati, tadinya merasa trauma, tadinya merasa alah ucuk-ucuk ya omong koyo ngono kae, itu merasa tergerak hatinya, merasa ingin untuk ikut nimbrung dalam diskusi ini. Jadi diskursus-diskursus bukan diskusi ya, diskusi-diskusi ini nggak terbatas di ruang-ruang akademik saja, nggak terbatas di ruang-ruang informal, tapi isinya cuma anak-anak kampus, nggak cuma sampai situ, tapi benar-benar bisa diikuti oleh berbagai kalangan gitu ya, orang-orang awam. Itu benar banget sih menurut saya yang tadi disampaikan sama Mas Sugeng. Oke. Untuk yang kedua tadi, perimbangan, nanti kita lanjutkan ya. Ini kita break sebentar, karena memang biasanya 2 sesi. Jadi biasanya kita selingi break. Kita lihat iklannya, ini ILM sih, iklan layanan masyarakat, diproduksi teman-teman magang juga, teman-teman magang dari UIN, iya. Cuma siap sebentar, nanti kita lanjut lagi soal tadi itu ya, masih lanjut ya. Oke. Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas, kok rame-rame ngene iki? Kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya, untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku.
Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya Bu, Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya. Nah, tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat. Berikut tips dari saya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi bersama saya Arif SW dan Mas Axel. Saya itu mau nirokke suara radio kaya Mas Robi yang penyiar radio susah ya ternyata. Lanjut Mas Axel. Tadi soal perimbangan tadi gimana itu? Ya, kalau kita ngomong perimbangan mungkin agak sulit ya saya jawabnya, maksudnya secara komprehensif gitu, karena belum pernah, kita sendiri juga belum pernah gitu mengecek apakah selama ini diskusi-diskusi yang kita laksanakan sudah berimbang gitu, memberikan ruang-ruang yang cukup bagi perempuan. Saya pribadi menyampaikan mungkin hal itu belum bisa saya buktikan dengan data yang konkret gitu. Tapi kalau ditanya secara subjektif gitu ya, mungkin secara penglihatan saya, ya alhamdulillahnya sih sudah ya Mas, karena kita tidak pernah ada namanya pembatasan gitu ya, ini diskusi untuk perempuan, ini diskusi untuk laki-laki, pun tentang isu-isu yang diangkat itu tidak pernah ada gitu. Jadi ya benar-benar kita menilai, ya bukan menilai ya, maksudnya ya kita melaksanakan diskusi sesuai dengan bidang kompetensi. Ya kalau misalnya pakai pembicara, ya sesuai dengan kompetensi dan bidang pembicara. Kalau memang dirasa yang lebih kompeten perempuan, ya yang mengisi otomatis perempuan gitu. Kalau memang yang lebih kompeten laki-laki, ya yang mengisi otomatis laki-laki. Jadi tidak pernah ada pembatasan atau apa ya kita sebutnya ya, ya pembatasan antara perempuan dan laki-laki gitu dalam pelaksanaan diskusi. Kalau dari sisi isu sendiri ya, isu yang berusaha diangkat sebenarnya isu-isu yang bisa dibilang berbau gender atau berbau masalah-masalah gender ini juga sebenarnya udah mulai lumayan banyak, atau mungkin bukan lumayan banyak ya, mulai diangkat juga gitu. Karena kan salah satu hal yang menarik gitu ya untuk didiskusikan di FISIP, yang salah satu hal yang paling banyak peminatnya di FISIP itu kalau ngomong tentang gender gitu, tentang kalau gender omongannya luas ya, mungkin bisa dibilang yang banyak pertentangannya lah, kayak LGBTQ, tentang RUU PKS, itu malah hal-hal yang ramai gitu kalau misal kita nggak ada diskusi tentang itu selama ini di FISIP. Jadi ya kalau secara isu saya rasa juga nggak ada masalah sih, meskipun memang kalau kita bilang fokus isu, ya tetap fokus isunya masih banyak berpusar di masalah-masalah sosial yang ada di sekitar gitu, yang ada di Solo, yang ada di Indonesia. Tapi untuk masalah tentang gender sendiri ya kita tidak menutup diri lah, bisa dibilang kita tidak menutup diri, tidak membatasi gitu, tetap mengangkat masalah-masalah itu. Dan terbukti memang justru malah masalah-masalah gender ini yang akhir-akhir justru peminatnya lumayan banyak gitu Mas. Oke. Tapi partisipasi teman-teman perempuan dan laki-laki di isu itu, misalnya pas diskusi soal gender apa-apa itu juga banyak ya? Iya, tetap banyak Mas, maksudnya nggak ada perbedaan signifikan lah, ya tetap yang laki-laki ya ikut, ya perempuan yang ikut gitu, nggak ada perbedaan yang signifikan. Kalau boleh saya sebutkan ya, meskipun ini bukan saya yang melaksanakan diskusinya ya, diskusi tentang gender terakhir yang pernah saya bukan saksikan sih, karena saat itu kebetulan saya juga ada agenda, cuma tahu karena sebelahan gitu ya, itu lupa saya dilaksanain sama program studi ilmu komunikasi kalau nggak salah, itu ngangkat tentang LGBTQ, tapi spesifiknya tentang apa saya kurang begitu paham. Nah itu pembicara yang hadir pun bahkan
coba dicarikan teman-teman yang memang ya bisa dibilang dari teman-teman yang gay gitu. Itu malah pernah gitu teman-teman Ilkom kalau nggak salah ya itu mengundang, terus ada diskusi gitu di lingkungan kampus gitu, di dalam FISIP di aula itu ada pernah malahan diskusi-diskusi yang kayak gitu, dan itu peminatnya lumayan rame. Kalau nggak salah ruangannya itu sampai full gitu. Oke. Sayang saya nggak ikut karena memang ada agenda di sebelah. Oh iya, ya menarik berarti. Nah, Iya. Oke, soal ini ruang-ruang kritis, ruang-ruang diskusi itu kan kadang terasa oleh mereka atau teman-teman mahasiswa yang terlibat kadang di lembaga-lembaga apa ya namanya, intrakampus atau apa ya? Ya itu tadi Ekstra kami kampus. PMII Oh, iya. HMI macam-macam itu. Ekstra kampus itu ya? Ya, Nah, ekstra kampus. Nah, itu ruang-ruang itu mereka terasa sebenarnya di situ. Cuma ada kritik bahwa sekarang beberapa itu sepertinya mereka itu terafiliasi gitu. Jadi bahasanya ya misalkan gini, teman-teman GMNI itu dekatnya sama PDIP itu. Teman-teman kami dekatnya ya karo cacah PKS lalu PMI ya cacah PKB. HMI mungkin sing rodok nyebar. Di mana-mana mungkin ada ya Golkar ono, di PAN di mana-mana misalkan gitu ya. Nah, gimana itu? Kadang kan bisa jadi sebelum ini mereka walaupun berafiliasi tapi berjarak gitu ya. Beberapa ada yang pembacaan yang saat ini itu kelihatan banget itu. Jadi seperti kayak kedekte gitu loh. Jadi ini partai apa misalkan punya kebijakan pusatnya kayak gini, lalu itu didistribusikan itu. Anunya kayak gini nih sikapnya itu. Yang di bawah ini lembaga-lembaga ekstra kampusnya akhirnya manut-manut aja gitu kira-kira. Nah, itu gimana itu? Saya tidak ingin berusaha menyangkal gitu ya, karena rasa-rasanya ini juga udah jadi semacam rahasia publik gitu lah ya. Kalau orang-orang yang pernah ada di posisi saya atau pernah ngobrol sama teman-teman yang aktif di kalau kita sebutnya sekarang Ormek ya, organisasi mahasiswa ekstra kampus ya. Kalau pernah ngobrol atau pernah berkecimpung di dunia teman-teman Ormek ya banyak gitu memang dari mereka yang berafiliasi dengan politik praktis lah, dengan partai-partai politik. Nah, yang ingin saya tegaskan ya sebenarnya bagaimana meskipun mungkin mereka terafiliasi entah secara pribadi maupun secara lembaga, yang ingin coba saya tegaskan ya seharusnya lembaga-lembaga Ormek ini tetap bisa menjaga sikap mereka untuk menjauhkan diri gitu dari politik praktis. Contoh menarik suara gitu, membantu mencarikan suara ketika pemilu segala macamnya, itu menurut saya itu adalah hal yang benar-benar tabu dan salah gitu dilakukan oleh organisasi mahasiswa ekstra kampus atau Ormek-Ormek ini. Kalau berkaitan dengan sikap terhadap suatu isu, ya itu tadi, karena seharusnya ya namanya Ormek ya organisasi mahasiswa ya seharusnya tetap dilandasi oleh berpikir kritis gitu. Tetap dilandasi oleh ya diskusi-diskusi kritis gitu. Jadi kalau misal mereka sepakat, misal ya contohnya aja yang mungkin ramai belakangan ini ya dan berkaitan dengan isu gender juga, RUU PKS gitu. Itu kan juga berusaha saya angkat. Jadi mungkin ini spoiler dikit lah tentang salah satu diskusi besok gitu tentang RUU PKS misal, rancangan undang-undang perlindungan kekerasan seksual. Nah itu kan di faksi-faksi di DPR sendiri udah jelas ada pro kontra ya, dan salah satu yang kontra yang bisa dibilang paling kencang lah menyuarakan kontra gitu sampai akhirnya RUU PKS ini dikeluarkan dari prolegnas tahun 2020 ya apa 2019 itu ya PKS sendiri gitu, Partai Keadilan Sejahtera. Nah itu ketika sikap dari PKS ini kontra terhadap RUU PKS dan akhirnya bisa dibilang salah satu lembaga yang terafiliasi dengan dia ya kami gitulah ya kita sebut saja itu juga kontra, seharusnya kontranya mereka itu dibuktikan dengan landasan akademis gitu, dibuktikan dengan ya kajian-kajian akademis gitu, bukan berdasarkan bukan berdasarkan
sikap dari partai politik yang mereka berafiliasi gitu, kalau memang mereka berafiliasi. Jadi kalau misal mereka bisa membuktikan kenapa kontranya mereka itu dengan landasan akademik, dengan landasan akademik ya, kita sebut dengan landasan akademik, ya saya rasa itu fine-fine aja gitu. Malah itu bisa membuka diskusi-diskusi baru gitu. Misal kalau misal nanti teman-teman, mungkin ada teman-teman HMI dan GMNI yang pro sama RUPKS, terus teman-teman kami kontra sama RUPKS, ya justru itu bisa jadi bahan diskusi gitu. Kenapa pro, kenapa kontra, ada masalah apa gitu. Kemudian berusaha dipecahkan. Karena kan saya rasa baik lembaga-lembaga ini semua sadar gitu bahwa pelindungan kekerasan seksual ini suatu undang-undang yang urgent gitu dan dibutuhkan oleh Indonesia saat ini, mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual. Tapi ketika mereka berhenti gitu, sikap mereka hanya sebatas sikap, tidak dibuktikan dengan landasan kritis, tidak dibuktikan dengan landasan akademis, nah itu baru salah gitu menurut saya. Itu baru salah. Jadi kabur gitu, batasan antara mereka dengan parpol itu jadi kabur. Dengan adanya landasan akademik yang mereka bikin sendiri kan mereka jadi jelas ya, punya landasan, punya batasan sendiri gitu, sejauh mana mereka kontra, apa alasan mereka kontra, itu kan malah jadi jelas. Itu sih Mas kalau menurut saya. Jadi kalau memang ya, karena kan afiliasi ini juga kita nggak bisa buktikan secara akademis ya. Kalau memang mereka berafiliasi, ya silakan afiliasi itu cuma sampai di taraf pribadi lah, mungkin bisa dibilang. Misal ada satu anggota yang terafiliasi dengan partai politik ini. Tapi kalau secara lembaga ya silahkan balik lagi memiliki landasan akademik, dibuktikan dengan landasan akademik. Karena kan bagaimanapun mereka tetap organisasi mahasiswa yang berdasarkan dengan pikiran kritis, dengan diskusi kritis. Gitu sih Mas kalau menurut saya. Iya. Ya sebenarnya soal afiliasi ini ya, soal akademis apa enggak, ya sebenarnya kalau mau di riset ya bisa aja. Tapi maksud saya itu istilahnya observasi awal pun ya, atau basis kita ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman. Kalau misalkan Mas Rizal punya teman dari GMNI, HMI, kami macam-macam, obrolan paling istilahnya permukaan pun akan muncul, oh ya afiliasi teman-teman, anunya di sini, anunya di sini, itu muncul itu kira-kira. Walaupun bisa jadi nggak semua ya, dalam konteks tertentu beberapa ya dia ikut organisasi apa tapi nggak alhamdulillah nggak terlibat aktif malah di partai ABC. Tapi ya itu tadi, banyak orang melihat secara faktual sebenarnya memang ya agak susah disangkal gitu boleh dikatakan gitu. Teman-teman itu afiliasinya sangat jelas gitu. Nah sebenarnya nggak masalah ya, dalam konteks saya sih sebenarnya nggak masalah soal itu. Tapi bagaimana nalar kritisnya itu tadi sebenarnya poinnya ya. Poinnya di situ. Karena kalau di direct ya, istilahnya isu macam-macam kemudian akhirnya manut karena senior mereka pada memegang posisi, ya itu jadi repot. Walaupun sebenarnya ini dibahas diskusi yang belum selesai, pokoknya harus mendukung ini ya, itu atau menolak ini ya, itu agak repot ini. Dan itu terjadi tidak hanya satu organisasi ya, itu bisa dicek di kasus-kasus tertentu. Beberapa itu teman-teman yang terlibat di organisasi ekstra kampus tadi mungkin sangat vulgar, entah menolaknya atau mendukungnya sesuai senior mereka lah yang di posisi atas itu. Di satu sisi mungkin ada yang wah ini harus menjaga jarak ini. Ya caranya gimana ya, nggak berkomentar. Oke lah, kita nggak dukung, nggak nolak, tapi kita nggak mau merespon. Jadi ya wes lah, agak cenderung aman itu. Untuk isu ini kita ini aja ambil aman gitu ambil aman cenderungnya, nggak merespon. Ya itu politik ini ya, maksudnya nalar ini ya, istilahnya karena model afiliasi itu tidak sekedar kedekatan struktural ya, itu kedekatannya juga psikologis ini psikologis ya mungkin senioritas dalam arti yang bukan kayak senioritas di tentara macam, tapi link jaringan yang memang sudah mereka terikat sejak di awal itu. Nah itu menarik. Ini
berkaitan soal ininya ya, soal ruang-ruang diskusi, bagaimana nalar kritis, bersikap kritis itu terbangun, tapi di titik tertentu itu mestinya terasa di mahasiswa, jadi malah nggak kurang terasa karena faktor-faktor itu. Nah, itu poinnya di situ sebenarnya, gitu. Ininya, Mas Axel. Ya, ya saya sepakat sih Mas. Ya itu balik lagi ya. Kalau misalnya memang mereka terafiliasi, ya selama ini kalau saya rasakan ya di lingkungan sekitar saya sih, kalau di taraf obrolan gitu ya antar ormek, karena kan saya juga meskipun dulu pernah aktif di kami, tapi kan itu kayak udah 3-4 tahun yang lalu. Kemudian ketika di kampus di FISIP saat ini aktif, saya justru malah punya teman banyak gitu dari berbagai organisasi, punya teman dekat di HMI, punya teman dekat di FMN juga gitu. Jadi nah kalau di obrolan kita selama ini sih belum pernah ya menyentuh sampai, ya belum pernah secara vulgar saling menyampaikan kamu terafiliasi mana, itu belum pernah gitu. Dan pada akhirnya yang didiskusikan tetap tetap berpusar di permasalahan-permasalahan sosial. Itu sih Mas yang saya rasakan. Nah, tapi ya benar kata Mas Sugeng, balik lagi kalau memang ya namanya organisasi mahasiswa, ya harusnya yang jadi landasan, meskipun ada afiliasi dengan seniornya, meskipun ada mungkin kita bisa bilang perintah gitu ya, maklumat gitu dari seniornya, ya yang tetap dikedepankan ya harusnya landasan akademiknya gitu, nalar kritisnya yang tetap dikedepankan. Jangan sampai batas antara nalar kritis dan maklumat senior ini jadi kabur gitu, terus seakan-akan organisasi-organisasi mahasiswa yang harusnya kencang bahas isu jadi malah cuma ambil aman, terus ya diem-diem aja manut sama senior gitu, kan sangat disayangkan. Gitu sih Mas kalau menurut saya. Iya. Ya itu ruang-ruang itu sebenarnya sebenarnya nggak masalah, karena ruang-ruang organisasi ekstra kampus itu kan sebenarnya terkenal melatih ruang-ruang kritis sebenarnya. Dulu juga gitu. Yeah. Nah, repotnya itu beberapa obrolan teman-teman akhir-akhir nih, mungkin nggak semua, maksudnya obrolan itu melihat wah ini kok ya kelihatan sekali ini afiliasi, jadi di isu-isu tertentu yang berkaitan dengan mereka, wah ini ya itu tadi ada yang secara vulgar menolak mendukungnya, itu kelihatan sesuai atau aman ya nggak berkomentar lah kira-kira gitu. Nah liane aksi ya nggak melu aksi kira-kira gitu. Adanya gitu. Tapi oke lah, itu dinamika ya di ruang-ruang mahasiswa juga gitu. Nah, saya melihat gini, saat ini ruang-ruang kritis, ruang-ruang diskusi itu bisa nggak? Ini sedikit agak beda alur soal pemanfaatan media digital dalam konteks tertentu. Tadi berkaitan dulu cara-cara konvensionalnya ya mereka ngumpul diskusi lewat misalkan di BEM ya di sekrenya atau mungkin di mana gitu. Lalu sekarang mungkin ruang-ruang itu mungkin di kafe, mungkin di warung. Lalu mungkin juga saat ini ruang-ruang digital sangat masif misalkan dipakai itu. Nah itu gimana untuk ya sebenarnya ruang-ruang diskusi untuk teman-teman muda saat ini, sebenarnya kalau sebelumnya dilihat kok kayaknya daya minatnya kurang atau apa, dengan mulainya pergeseran ke dunia digital, pakai Zoom, pakai macam-macam itu gimana ini trennya? Apakah ruang-ruang diskusi ini menjadi menarik, menjadi bagi teman-teman muda lain, wah kayaknya sekarang ikut diskusi lebih simpel lah, ikut gitu ya, mungkin nggak aktif tapi paling nggak saya tahu isunya atau apa, nggak perlu kan pakai Zoom nggak aktif-aktif banget ya ora apa-apa gitu, tapi dengerin itu, lalu pilihannya banyak gitu. Sebelum kita tutup sesi ini Mas, mungkin bisa komen dulu soal itu. Ya,
Ya sudah jelas ya Mas kalau kita bilang karena saat ini eranya sudah mulai bergeser ya, terutama karena COVID, jadi ada kayak semacam percepatan digitalisasi, semua beralih ke digital, tatap muka segala macam sekarang digital. Jadi ya mau nggak mau ya kita juga apa ya, saling berkejaran lah. Kita juga berlomba-lomba supaya bisa segera mengakomodir era baru ini. Diskusi-diskusi banyak pindah ke online, terus bagaimana cara menggait partisipasi mahasiswa lain, menggait partisipasi publik juga lewatnya tetap media online. Itu sudah jelas salah satu hal yang sangat berusaha dilaksanakan saat ini gitu. Kalau mungkin apa ya yang saya rasakan ya, karena sebagai salah satu pelaku ya itu tadi, karena mungkin di awal saya sempat menyinggung kalau alhamdulillah saya ada sedikit basic skill di desain, terus karena memang ya itu diperlukan gitu di era sekarang ini. Pembuatan infografis itu satu hal yang benar-benar urgent gitu, dan harus ada bagaimana kita bisa menyampaikan satu isu ke masyarakat yang menarik biar mereka biar mereka tertarik dulu lah sama isu itu, ya salah satunya dengan membuat berbagai macam infografis gitu. Itu yang pertama sih yang saya rasakan. Terus dari biasanya ya kalau selama ini dari infografis yang sudah dibuat, setelah masyarakat ini, setelah publik ini tertarik, baru bisa kita laksanakan diskusi. Meskipun memang evaluasinya dari diskusi online ini ya itu tadi seperti yang Mas Sugeng udah sampaikan, banyak yang nggak aktif dan sekedar nimbrung-nimbrung aja, majang foto profil, terus nanti kalau misal udah sesi dokumentasi baru pada on cam, terus foto bareng, terus udah gitu. Ya memang kendalanya saat ini saya rasakan memang seperti itu. Jadi ya kalau diskusi online dilaksanakan ya otomatis partisipasi langsungnya ya, maksudnya keberjalanan diskusinya nggak seramai kalau misal dilaksanakan secara offline. Di sisi lain, salah satu sisi positif gitu dari pelaksanaan diskusi secara online yang jelas adalah kita bisa mengakomodir pembicara-pembicara yang dari luar gitu, yang dari Jakarta. Itu sekarang biaya untuk mengundangnya dalam suatu diskusi otomatis jauh lebih terjangkau ya, karena mereka hanya ya modal kuota lah, kita bisa bilang modal kuota, kamera, laptop, dah selesai. Kita bisa ngundang ya siapapun lah yang ingin diundang, Pangeran Sihaan atau ya siapapun lah ya yang saat ini digandrungi sama anak-anak muda. Itu mungkin salah satu sisi positifnya, kita jadi bisa mengundang orang-orang yang dianggap cukup mumpuni secara kompetensi keilmuan, secara kompetensinya dia terhadap suatu isu dengan mudah, dengan murah, dan ya bisa disaksikan juga oleh lebih banyak orang, karena kan ya tinggal lewat HP udah bisa nonton gitu, udah bisa ngelihat siapa sih yang ngisi diskusinya. Gitu sih Mas yang saya rasakan saat ini. Jadi ya tetap ada plus minusnya lah, bisa dibilang. Oke, Mas Axel, sepertinya kita sudah 1 jaman ya kurang lebih ya. Menarik. Jadi nggak kerasa ya ternyata. Dan sebenarnya kita nggak merencanakan tema diskusi ya, tapi maksudnya kita ngobrol diskusi, tema diskusi. Tapi menarik itu karena ini apa ya, ruang-ruang apa ya, dinamika pembelajaran itu ya salah satu ruangnya di situ, dan kita ngobrolin soal itu. Nah mungkin sebelum kita tutup, mungkin kesimpulan atau apa? Sebenarnya nggak perlu kesimpulan ya, nggak apa-apa, tapi mungkin terakhir ininya yang kalau ada yang ingin disampaikan. Mungkin ini aja ya, kalau saya boleh nitip pesan-pesan mungkin buat teman-teman ya, mungkin teman-teman muda yang dengar perbincangan kita pada siang hari ini mungkin ya, boleh ya Mas ya? Boleh. Ya, ya kalau dari saya pribadi tetap seperti yang saya sampaikan di awal ya, diskusi itu manfaatnya banyak gitu. Selain kita berusaha mencari jalan keluar dari suatu permasalahan, ya bisa juga dari diskusi ini kita mengasah nalar kritis, kita mengasah kemampuan berkomunikasi kita gitu. Nah, yang saya tekankan ya teman-teman yang melihat perbincangan kita pada siang hari ini, saya harap bisa mengurangi rasa minder lah untuk ikut diskusi, terus mulai melatih mulai melatih rasa empatinya gitu, untuk lebih peduli kepada sekitar. Jadi ketika ada diskusi yang benar-benar berusaha membahas permasalahan di sekitar, meskipun tidak relate secara langsung, ya teman-teman ini mau gitu untuk ikut serta, ikut berpartisipasi. Ya
supaya mungkin bisa membantu mencari opsi penyelesaian permasalahan atau sekedar memahami gitu permasalahan yang ada di sekitar. Itu sih Mas kalau dari saya yang ingin saya tekankan atau saya pesan di akhir. Oke, siap. Makasih Mas Axel waktunya. Oke. Ya, makasih juga Mas Sugeng kesempatannya. Oke. Ini apa semester ini berarti masih kuliah ya? Ini udah masuk semester Ya, masih aktif, Mas. Semester 6 masuk semester 6 ya berarti ya? Iya, baru masuk. Oke. Oke, kita ketemu lagi mungkin minggu depan dengan agenda yang sudah disusun Mas Axel ya. Beberapa agenda nanti kita obrolin. Kita lihat diskusi-diskusi ke depan dengan tema-tema tertentu ya. Oke. Makasih Mas Axel. Terima kasih juga Mas Robi dan teman-teman Mitra Wacana, teman-teman Volunteer Corner semua. Obrolan siang ini saya kira cukup informatif lah. Kalau teman-teman senang diskusi, senang gak usah minder atau antipati ya. Kalau senang isunya atau ikut gitu. Oke, kita akhiri sampai ketemu lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.